ambil keberkahan dari air berkah. Maka dalam praktisi ruqyah, kalau kita menghadapi pasien-pasien yang agak berat, kena santet, kena guna-guna, ada jamaah yang pernah kena guna-guna sama santet. Itu diantara caranya Pak, kalau udah kelas berat itu dengan mediasi hujan, ditaruh di tengah-tengah air hujan lalu diruqyah. Dan jadi Nabi ngambil air berkah, ngalap berkah dari air berkah. Apa alasan beliau? Di hadisil ahdi min amri rabbi. Karena hujan, ya, habis ketemu dengan Allah menerima perintahnya untuk membasahi bumi. Itu rahasia kenapa hujan disebut berkah. Karena dia habis ketemu dengan Allah menerima perintahnya untuk membasahi bumi. Maka apapun, ya, atau siapapun yang habis ketemu dengan Allah boleh disebut berkah. Kayak kita nih tadi habis sholat subuh berjamaah ketemu sama Allah apa ketemu siapa Pak? Ketemu Allah. Berarti kita orang yang diberkahi. Maka kalau habis pulang dari sholat, kita sentuh istri kita, doain. Kita sentuh anak-anak kita doain. Karena kita habis ketemu dengan Allah. Termasuk juga saudara-saudara kita yang baru pulang haji, pulang umroh Pak. Temuin mereka. Ngalap berkah dari mereka. Minta doa mereka. Di samping ngalap zam-zam sama ngalap kurmanya, betul. Kita ngalap berkah dari orang yang habis ketemu dengan Allah itu. Nah, ini sesuatu yang berkah. Sesuatu yang berkah apalagi Al-Quran. Ini kalau dibahas lebih panjang lagi tentang Al-Quran. Saya pengen fokusin menjadi orang berkah saja dah. Pengen gak Pak jadi orang yang berkah? Tinggal di Joglo berkah. Pindah ke Kalimantan. Ada yang mau ke Kalimantan gak? Kemarin saya dakwah 5 hari Pak di Bontang, Kalimantan Timur. Undangan dari PT Pupuk Kaltim. Itu kota religius yang ada di tengah hutan Pak. Maka orang-orang yang tinggal di sana seringkali nemuin monyet, ular, tapi macan, singa nggak ada gitu. Itu kota yang luar biasa. Bahkan pensiunannya itu udah nggak betah lagi kembali ke kampung halamannya yang di Semarang, di Surabaya dan lain sebagainya. Mereka merasakan kenikmatan dalam beribadah, ya, kenikmatan dalam kebersamaan tinggal di Bontang yang notabene kota di tengah hutan. Mereka bahagia, mereka senang. Dan masjid di sana penuh rata-rata. Dan ada 6 masjid di punya PT Pupuk Kaltim itu. Saya dakwah di masjid-masjid perumahan itu. Dan rata-rata memang 50%-nya adalah pensiunan. Mereka merasakan itu tadi, merasakan keberkahan tinggal di tengah hutan. Memang orang kalau sudah berkecukupan secara materi, udah nggak ada lagi yang mau dicari selain beribadah kepada Allah. Ya, mudah-mudahan masyarakat Joglo khususnya jamaah Masjid Al-Mubarak diberikan kecukupan secara materi, sehingga nanti lebih fokus lagi, ya, bisa beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau ngomong apaan tadi? Tiba-tiba kesana. Menjadi orang berkah. Ya, dimanapun kita tinggal, apapun status sosial kita, apapun pekerjaan kita, jadi bos berkah, jadi anak buah berkah, jadi orang tua berkah, jadi mantu berkah, apapun dan dimanapun, jadi orang yang diberkahi. Nah, dalilnya ada dalam surat Maryam ternyata hadirin, ayat 31 itu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ini kata Nabi Isa. Dan aku dijadikan orang berkah di mana saja aku berada. Jadi salah satu ciri keberkahan Nabi Isa yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah beliau bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kan Nabi kalau diberikan mukjizat itu sesuai dengan tantangan di zamannya kan. Kayak Nabi Musa. Itu zamannya lagi jago-jago sihir banyak Pak di zamannya Nabi Musa. Maka mukjizat yang diberikan oleh Subhanahu Wa Taala kepada Musa ya sejenis itu, bahkan di atas kehebatan tukang-tukang sihir. Masih ingat gak ketika Nabi Musa ya ditantang oleh Fir'aun untuk mengalahkan jagoan-jagoan tukang sihir ya dari seluruh Mesir, dikumpulin sama Fir'aun, diundang ya,
Bahkan para tukang sihir itu pun bernegosiasi. Firaun, kalau kami bisa mengalahkan Musa, apa imbalannya? Kata Firaun, engkau akan menjadi orang dekatku, kata gitu. Kan di Al-Quran bilang kayak begitu. Orang kalau sudah menjadi dekat dengan penguasa, apaan aja kan insya Allah bisa diturutin. Nah itu imbalan yang luar biasa. Pada seneng kan tukang-tukang sihir itu. Begitu sampai waktu yang dijanjikan, waktu duha, dalam Al-Quran disebutnya seperti itu. Tampillah tukang-tukang sihir, jago-jago sihir itu. Mereka pun melepaskan tali-tali dan berubah menjadi ular. Musa pun hampir ketakutan, hadirin. Tapi karena Nabi Musa sudah dilatih dan dibiasakan, diperintahkan oleh Allah, ya Musa, lemparkan tongkatmu. Dilemparin tongkatnya dan berubah menjadi ular yang sangat besar yang menelan dan menerkam ular-ular kecil tukang sihir. Tapi apa yang menarik, hadirin? Ternyata jago-jago sihir itu melihat, wah, ini mah bukan sihir. Kita tahu dan ngerti mana yang sihir, mana yang bukan. Ini mah bukan sihir. Ini mah benar-benar kehebatan Tuhannya Nabi Musa. Ini benar-benar mukjizatnya Nabi Musa. Tadinya ingin ngelawan Musa, tapi justru akhirnya beriman kepada Nabi Musa. Yang marah siapa, hadirin? Firaun. Waduh, gua undang kalian kemari untuk mengalahkan Nabi Musa, malah kalian beriman kepada Nabi Musa. Akhirnya kan disiksa tuh mereka, disalib, dipotong-potong. Tapi karena mereka sudah hakul yakin, dari ainul yakin, Pak, dari melihat kehebatan dan mukjizat Nabi Musa yang diterimanya langsung dengan hakul yakin, sehingga ketika tukang-tukang sihir itu sudah beriman kepada Allah, sekalipun disiksa, bahkan merenggang nyawa, sama sekali tidak meninggalkan imannya kepada Tuhannya Nabi Musa. Ini pelajaran penting, Pak. Sekalipun kita ilmu yakin gitu ya, tapi efeknya harus hakul yakin. Kayak Bilal bin Rabah, seorang budak loh Pak. Nabi mendakwakan ada Tuhan yang paling benar, yang paling hakikat untuk kita imani, kita cintai dan kita taati. Dialah Allah pencipta kita dan alam semesta ini. Tuhan itu bukan dari patung, bukan dari kayu, bukan dari tembaga, bukan Lata, bukan Manat, bukan Uzza. Ini kan ilmu yakin Pak, diterima sama Bilal bin Rabah. Tetapi efeknya sampai kepada level hakul yakin. Buktinya apa? Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad. Beliau tetap tegar mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Mudah-mudahan Ramadan mengantarkan kita menjadi pribadi yang dari ilmu yakin menjadi ainul yakin, dari ainul yakin menghantarkan kepada hakul yakin. Kita beribadah seakan-akan melihat surga. Kita beribadah seakan-akan melihat neraka. Kita beribadah seakan-akan melihat jelas bagaimana itu pahala, bagaimana itu dosa. Kan memang ciri orang beriman itu harus beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Allah gaib bukan Pak? Gaib. Malaikat gaib gak? Surga neraka? Sebenarnya Pak, perkara gaib itu adalah perkara waktu saja. Al-Quran dulunya kan gaib Pak. Dia ada di Lauhul Mahfuz. Begitu Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, Al-Quran tidak lagi gaib buat malaikat Jibril. Tapi masih gaib buat Nabi kita dan juga kita. Akhirnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai disampaikan kepada kita. Al-Quran yang tadinya barang gaib Pak, untuk sekarang ini sudah tidak gaib lagi. Artinya apa? Sesuatu yang gaib saat ini cuma nunggu waktu saja. Allah yang gaib itu ada masanya menjadi nyata, bisa kita lihat. Pahala surga dan neraka yang gaib itu ada akhirnya kita akan bisa menyaksikannya. Mudah-mudahan kita menyaksikan surga bukan menyaksikan neraka. Nah ini kisahnya Nabi Isa itu ahli pengobatan, karena masyarakat di zaman Nabi Isa itu ya jago-jago tabib-tabib semua Pak. Ya, dengan berbagai ramuannya, dengan berbagai jambe-jambenya. Kalau Nabi Isa ya hanya bermodalkan usapan tangan saja penyakit sembuh. Usapan tangan saja yang mati dibangunkan kembali dengan izin Allah. Maka disebut gelarnya Nabi Isa Al-Masih, dari kata masahah. Ya, karena metodenya seperti itu.
Ada orang joglok yang bisa menyembuhkan dengan metode ngusap doang. Nambah sakit nggak tahu. Nambah parah gitu. Nah bisa nggak Pak? Langsung sembuh. Ada satu gelar lagi Al-Masih yang berbeda dengan Nabi Isa. Siapa itu? Masihud Dajjal. Kalau Isa Al-Masih konteksnya buat kebaikan, tapi kalau Dajjal konteksnya keburukan dan kejahatan. Kalau Masihud Dajjal dari kata masaha yang berarti langkahnya jauh. Karena Dajjal nanti di akhir zaman akan hadir memiliki langkah yang sangat panjang dan dia suka keliling dunia untuk menggoda iman umat Nabi Muhammad. Dia menawarkan surga namun hakikatnya neraka. Dia menakut-nakuti kita dengan neraka namun pada hakikatnya surga. Itu nanti Dajjal. Nah, maka kita diminta oleh Nabi untuk mohon perlindungan kepada Allah dari Dajjal. Nah, pengen jadi orang berkah seperti Nabi Isa, Pak? Pengen ya, tapi yang nggak mesti harus jadi pengobatan tabib kayak begitu ya. Luaslah arti berkahnya. Apa syaratnya? Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Kalau kita pengen jadi orang berkah di mana saja, apapun profesi kita, jaga hubungan baik kita dengan Allah melalui ibadah sholat. Nggak bakalan berkah hidup kita kalau ninggalin sholat. Justru orang yang menjaga sholat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah dengan melakukan sholat, maka Allah akan jaga kita. Mulailah perbaikan diri kita. Mulailah taubat kita dengan memperbaiki ibadah sholat kita. Lakukan sholat di awal waktu. Lakukan sholat secara berjamaah. Lakukan sholat memenuhi syarat dan rukunnya. Lakukan sholat dengan kekhusyuan. Maka dalam surat Toha dijelasin apa? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Ya Muhammad, termasuk kita umatnya nih. Perintahkan dirimu dan keluargamu untuk melakukan sholat. Wastabir 'alaiha. Ada bedanya wasbir dengan wastabir, Pak. Kalau wasbir itu kesabaran biasa, tapi kalau wastabir kesabaran yang ekstra. Jadi perlu kesabaran yang ekstra, Pak, untuk bisa mengawal sholat ini dilakukan oleh pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Kalau kita nggak kuat kesabaran, aduh, tuh sholat bisa ditinggalin sama istri kita, bisa ditinggalin sama suami kita, bisa ditinggalin sama anak-anak kita. Sehingga wajar kalau Al-Quran memesankan wastabir, kuatkan kesabaranmu dalam mengawal sholat ini dilakukan oleh keluarga. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa. Kami enggak minta rezeki kepada kalian. Nahnu narzuquk. Tapi rezeki yang berkah itu akan kami berikan. Kalau suaminya sholatnya bagus, istrinya sholatnya juga cakep, anak-anaknya juga enggak pernah ninggalin sholat, mustahil Allah enggak ngasih rezeki yang berkah buat kita hadir. Kenapa rezeki kita datang tapi habis begitu saja? Kenapa rezeki datang tapi habis untuk hal-hal yang sia-sia? Jangan-jangan di rumah kita pada enggak sholat. Cuma suami saja yang sholat, istrinya kagak, anak-anaknya enggak. Atau anaknya doang yang sholat, tapi bapak emaknya malah enggak sholat. Maka kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah, jaga semua keluarga sholat. Wa usoni bis sholati waz zakati. Yang kedua, semangat berbagi, Pak. Kalau kita ingin berkah, jangan pernah menahan pemberiannya Allah. Rasulullah sering ingetin nih kepada para istrinya, termasuk Aisyah. Ya Aisyah, kalau kau suka menahan pemberiannya Allah, maka Allah pun akan menghentikan pemberiannya kepada. Maka kalau kita senantiasa mengharapkan pemberian Allah ngucur kepada kita, jangan pernah menghentikan pemberian Allah pada diri kita. Alirin lagi, Pak, ke Masjid Al-Mubarak. Alirin lagi ke anak-anak yatim. Alirin lagi kepada para dai yang berdakwah ke pelosok-pelosok. Alirin lagi kepada pesantren-pesantren. Mustahil Allah akan nutupin rezeki kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah pasti akan ganti. Tapi jangan pernah mempersempit gantinya Allah berupa duit dan berupa rupiah. Sedekah ke Masjid Al-Mubarak 10 juta berarti dapat ganti juga 10 juta Ustaz. Ya enggak begitu juga.
Ya, ganti Allah bisa beragam. Bisa diberikan kenikmatan dalam ibadah. Tadinya kita susah banget ngerasain nikmat manisnya sholat, manisnya baca Quran, manisnya ngebantu orang lain. Ya, Allah beri ganti. Kita diberikan kemudahan untuk merasakan kenikmatan dalam setiap ibadah. Allah ganti dalam bentuk pasangan kita tiba-tiba jadi orang soleh. Anak-anak kita dirubah oleh Subhanahu wa Ta'ala menjadi demen masjid. Ya, dan itu cara-cara Allah yang luar biasa dan lebih baik daripada sekedar diganti dengan rupiah. Enggak ada kisahnya hadirin orang yang semangat berbagi jatuh miskin. Mana qasat min malin sedekah. Sedekah yang kita keluarkan, harta yang selalu kita bagikan kepada orang-orang kaum duafa, sama sekali tidak akan mengurangi, apalagi membuat kita jatuh miskin. Tuh Ustadz Pak Haji Anu, dulu orang kaya di Joglo ini, tapi sekarang jatuh miskin dia gara-gara sedekah. Ada gak kisah kayak begitu? Gak ada. Tuh Ustadz Pak Haji Anu, dulu dia punya kontrakannya cuma satu gitu, tapi sekarang sejoglo punya dia Ustadz. Tahu gak rahasianya? Duh, sedekahnya gak pernah kehitung. Sedekahnya gak takut jatuh miskin. Jadi kalau kita senantiasa berharap akan pemberian Allah yang tidak pernah henti-henti, maka jangan pernah menghentikan pemberiannya Allah. Adain setiap hari dalam sedekah. Ya, ada namanya sedekah subuh. Karena memang di setiap pagi itu ada dua malaikat yang turun, Pak, nyari orang yang bersedekah dan yang nggak bersedekah. Ketika tuh malaikat nemuin ada orang yang bersedekah, malaikat satu bilang apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, beri ganti buat orang yang bersedekah ini. Tadi itu gantinya bisa beragam. Ya. Dan ketika malaikat menemukan ada orang yang mampu bersedekah tetapi justru ditahan dan gak mau bersedekah, didoain juga sama malaikat yang satunya. Tapi doanya serem, Pak. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bangkrutin, susahin, hancurin nih orang yang gak mau bersedekah. Maka kalau kita tamak dengan pemberiannya Allah, maka jangan pernah menahan pemberiannya. Kalau kita bicara tentang manfaat dari bersedekah ini banyak sekali hadirin. Ya di antaranya yang paling luar biasa dalam riwayat Imam At-Tabarani disebutkan as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarr. Sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah itu bisa menutup 70 pintu keburukan. Masya Allah. Keburukan apa Pak, Bu, yang takut menimpa kita? Takut rumah kita kebakaran? Takut mobil atau motor kita dicolong orang? Atau takut istri kita dibondol orang? Ada namanya apa Pak? Pelakor ya kan? Kalau pelakor itu singkatannya apa? Perebut laki orang. Ada lagi seniman Pak. Seniman itu apa? Senang istri teman katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ngeblank itu. Sampai mana tadi? Sampai seniman. Sebelum seniman tadi apa? Semangat berbagi. Ya, sebutin coba keburukan-keburukan itu. Takut apa lagi? Takut di PHK? Ya, takut kena penyakit yang mendadak? Sebutin sampai 70 Pak. Ternyata itu bisa ditutupin dan dicegah dengan semangat berbagi. Apalagi kalau kita baca kitab Nasaul Ibad, itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan ancaman dan wanti-wanti kepada mereka yang hidupnya bakhil, nggak mau memberi terhadap kelebihan, tidak mau memberi apa yang dimiliki yang sebenarnya punya Allah dan dikasih kepada dia. Di antaranya apa kata beliau? Orang-orang yang hidupnya pelit akan mengalami salah satu daripada 7 hal ini. Oh, udah suruk ya. Berarti udah selesai ya. Salah satunya adalah Allah akan timpakan penyakit kronis yang gak bakalan sembuh-sembuh hingga hartanya habis untuk berobat menyembuhkan penyakit. Dan ada yang 6 lagi banyak. Kita fokus ke menjadi orang berkah. Jadi berbagi itu.
Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Wa barram biwalidati. Ternyata Pak, sumber keberkahan ada di rumah kita. Siapa itu? Orang tua kita. Muliakan orang tua kita. Ada masanya kita dimuliakan oleh Allah. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kau berbuat kepada kedua orang tuamu, begitulah engkau akan dibalas. Kalau kita selalu berkorban demi nyenengin, demi membahagiakan kedua orang tua kita, itu pengorbanan pasti diganti sama Allah, Pak. Bukan saja di akhirat, tapi langsung di dunia. Tidak ada makhluk Allah yang menjadi wakilnya, Pak. Yang menjadi representasi Allah dalam suka dan tidaknya kepada kita. Kita kan nggak tahu nih, Pak, Allah lagi suka apa tidak dengan kita, kan? Ada yang bisa menilai. Saya tahu Ustaz, hari ini Allah lagi suka sama saya. Saya tahu Ustaz, Allah lagi nggak suka dengan saya. Ternyata Nabi kita ngasih kuncinya, hadirin. Lihat kedua ibu bapak kita. Kalau orang tua kita sudah senang dengan kita, itu isyarat tuh Allah senang dan bahagia dengan kita. Tapi kalau orang tua kita gedek, tahu gedek, orang Betawi tahu deh, empet sama kita. Jangankan tinggal bareng, melihat muka kita aja udah nggak demen karena akhlak kita yang buruk terhadap orang tua kita. Demennya ngecewain, demennya bikin nangis, demennya bikin susah orang tua. Jangan-jangan ada masanya Allah akan balas, hadirin. Hidup kita dibuat susah, dibuat melarat. Karena begitulah kita melakukan orang tua. Maka apa kata Nabi? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Jangan jauh-jauh mencari keberkahan sampai berkali-kali umroh, Pak. Senangin bahagiakan orang tua kita. Nah, yang terakhir, walam yaj'alni jabbaron syakiya. Kalau kita pengen jadi orang yang diberkahi, jangan sombong, Pak. Apa sih sombong itu? Apakah orang yang sombong orang yang selalu pengen pakai mobil mewah? Enggak. Apakah orang yang sombong yang punya rumah megah, yang berpakaiannya selalu branded? Bukan. Orang yang sombong itu cirinya dua saja kata Nabi. Pertama, batrul haq, dia menolak kebenaran. Menolak kebenaran Al-Quran, menolak kebenarannya Nabi. Sholat itu nggak wajib, dibohongin kita mau lama. Itu sombong dan namanya. Menolak kebenarannya Al-Quran. Atau menolak kebenarannya Nabi. Orang yang hidupnya menolak kebenaran, dialah orang yang sombong. Yang lebih parah, banyak orang-orang miskin sombong, Pak. Udah susah, rumah digubuk di kolong jembatan, nggak sholat lagi. Sombong tuh. Ya, karena dia menolak kewajiban Allah. Kalau orang berduit, pejabat, nggak sholat masih bisa dimaklumin, ada yang bisa disombongin ya kan? Dengan jabatannya dan duitnya itu. Nah ini udah hidup susah, jauh dari Allah. Udah hidup susah, nggak mau menerima kebenaran Allah dan kebenaran Rasulnya. Nah yang kedua, orang yang sombong itu cirinya waghamtun nas, meremehkan orang lain. Alah, siapa dia itu? SD aja kagak lulus, mau nyalek lagi. Ya, gaji aja dibawa UMR, mau jadi mantu gue lagi. Jangan meremehkan orang dari profesinya, jangan remehin orang dari penghasilannya, jangan remehkan orang dari pendidikannya. Nabi bilang apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat, hadirin. Ya, kita tutup dengan syuruk dan mungkin salaman-salaman ya. Karena beberapa hari lagi kita akan lebaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Gak perlu ada tanya jawab ya. Saya takut pertanyaan pada susah lagi. Bingung saya jawabnya. Demikian hadirin, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya buka dengan pantun, saya tutup lagi juga dengan pantun. Mau dengerin, Pak? Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalaulah nanti umur kita panjang, jangan lupa undang saya lah. Saya lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Barakallahu.